Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An amana bi ni'matil iman wal islam. Nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Teman-temanku yang seiman, orang-orang Islam dimanapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan kajian membahas iman. Akidatul awam. Akidahnya orang-orang yang awam, yang tidak hafal Quran, yang telah dikonsep oleh para ulama. Dan mudah-mudahan jikalau ada manfaatnya, kita digolongkan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjadi orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan amal-amal ibadah kita pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya membahas iman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mari kita gunakan logika kita, akal kita, mata kita, segalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu berfikir, merenungi, dan meyakini bahwa yang maujud hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus mempunyai keyakinan dosa apapun yang kita lakukan selagi tidak menyekutukan Allah, pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah memerintahkan kepada kita jangan sekali-sekali menyekutukan Allah. Karena satu-satunya dosa yang tidak bisa diampunkan oleh Allah adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman menempati posisi paling penting dalam tegaknya dinul Islam. Kata Imam An-Nawawi rahimullah, apabila baik imannya, pasti baik amal ibadahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, La in asrakta la yahbatunna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu pentingnya kita mengaji, pentingnya kita membahas iman, berbicara yang hak. Karena semua diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita punya logika yang mantap, berfikir, selalu berfikir bahwa yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maujud hanya Allah. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua harus mengakui
bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Sehingga dengan mengkaji iman kita bisa membedakan Khalik dan makhluk, Tuhan dengan makhluk. Sehingga yang layak kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, dan selain Allah Subhanahu wa taala pasti makhluk. Maka jikalau ada orang percaya mengimani ada Tuhan selain Allah, maka saya pastikan bahwa Tuhannya adalah makhluk. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini duit bisa jadi Tuhan, pekerjaan bisa jadi Tuhan, istri bisa jadi Tuhan. Kita hampir tidak sadar. Kita lebih takut kepada makhluk daripada yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di sisa waktu kita ini, mudah-mudahan di dalam dunia yang fitnahnya luar biasa, pemahaman begitu banyak yang bisa menyimpangkan keimanan kita. Kita perlu saling menasihati bahwa tujuan kita diciptakan Allah. Semua ini diciptakan Allah hanya karena kalimah la ilaha illallah. Dalam kajian berikutnya saya akan membahas tentang sifat alimnya Allah. Wa sifatun wujudatun qaibatun bizati Allah Ta'ala. Sifat yang wajib hanya ada pada Allah saja. Sifat alim artinya secara bahasa, lughah atau secara etimologi adalah tahu. Jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makhluk pasti jahil, bodoh, tiada tahu. Maka alhamdulillah kita datang ke pengajian mendengar yang baik atas rahmat Allah. Setidaknya kita mengaku bahwa hamba yang bodoh dan mencari pengetahuan, belajar memahami segala sesuatu ini, bahwa semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan segala macam aktivitas, bahkan apapun yang terjadi dari alam ini, dimulai oleh Allah sampai akan berakhir, semua dalam pengetahuan Allah. Innahu was-sami'un alim. Sungguhnya Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Oleh karena itu, marilah kita yakin, seyakin-yakinnya, jikalau kita memang termasuk orang-orang yang selalu berbuat dosa, selalu berfikir baik, bermunajat, memohon, mengharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ke jalan yang benar, siratal mustaqim. Dan jika kita memang sudah diluruskan Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang baik, maka yakinlah bahwa itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas ketentuan Allah. Seandainya kita punya jam harganya 15 juta, kemudian tertinggal, kalau kita tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, bisa saja karena jam yang harganya 15 juta kita berbuat dosa, bahkan bisa menyekutukan Allah, bisa menuduh si A, si B, bahkan bisa menuduh si C dan yang lain-lain. Bahkan kita bisa datang ke dukun meminta pertolongan selain kepada Allah, padahal semua diawali Allah tiada dan akan ditiadakan Allah. Hati kita gelisah, tidak terima hanya karena kehilangan satu buah jam. Sehingga hati berbicara, tangan berbicara dengan hati. Hai hati,
Bukankah yang kehilangan aku, kata tangan, tapi mengapa engkau selalu berbuat maksiat terhadap Allah dan hamba Allah? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang berusaha menyucikan jiwa, hati? Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwa. Maka akal kita harus baik agar hati kita semakin baik. Bergeraknya satu pasir, bergeraknya satu semut yang kecil yang hitam di dalam bumi yang paling dalam, di bawah batu yang paling gelap, di malam yang paling kelam pun aku ketahui, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu alimun bizatis sudur. Dan aku mengetahui segala isi dada hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, banyaklah kita belajar, banyaklah kita mengaji, perbanyaklah kita beribadah kepada Allah. Minimal ketika kita kumpul pengajian, beribadah, kita selalu husnuzon, berfikir baik, sehingga hati kita pun akan menjadi baik. Innahu alimun bizatis sudur. Allah mengetahui segala yang ada di dalam dada hamba. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan saja di akhir hidup kita ini, di zaman milenial yang penuh dengan fitnah yang macam-macam, iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang meyakini kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak untuk disembah selain Allah, pasti masuk surga. Dan mudah-mudahan kita, wa man laqi Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Dan kita orang-orang yang menghadap Allah, kembali kepada Allah, tidak menyekutukan dengan apapun. Dan mudah-mudahan pasti, kata Rasulullah, kita masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah dengan apapun, pasti masuk neraka. Itulah pentingnya kita membahas iman. Sadarlah, segala kesusahan, segala kesenangan, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Semoga kita selalu atas rahmat dan ridha Allah menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Di tempat pekerjaan pun, sebaik apapun kita, sesoleh apapun kita, 70% itu pasti tidak suka dengan kita. Maka kita harus terima, harus bersabar. Karena memang sudah begitulah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu was-sami'un alim. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Kita jangan saling menyalahkan satu sama lain. Jangan merasa paling bangga, paling pintar, paling alim. Karena yang maha tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara kebaikan-kebaikan seperti ini motivasi saya. Bukan karena merasa alim, bukan karena yang lain-lain, tetapi mudah-mudahan karena mengamalkan perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah, kata Allah. Katakanlah perkataan yang benar. Perkataan-perkataan yang benar adalah untuk mengakui kalimah la ilaha illallah. Ketika kita sudah berbicara yang benar, yuslih lakum a'malakum, yakinlah bahwa Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasuluhu, dengan mentaati Allah dan Rasul,
faqad faza fawzan azima. Itulah kemenangan yang paling besar. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hari ini, kita yang masih dalam keadaan tidak baik, selalu berharap semoga dituntun Allah menjadi orang yang baik. Dan yang sudah menjadi baik, kita tidak perlu berbangga-bangga, justru harus bermunajat kepada Allah, karena di akhir hidup hanya Allah lah yang maha mengetahui. Bisa saja orang yang buruk kemudian menjadi baik, dan bisa saja orang yang baik itu di akhir hidupnya menjadi orang yang buruk. Oleh karena itu, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua diketahui Allah. Minimal mari kita jaga bahwa kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Innahu was-sami'ul alim. Hanya Allah yang maha mengetahui, hanya Allah yang maha menentukan, hanya Allah yang maha kuasa, hanya Allah yang maha esa, hanya Allah yang tiada membutuhkan dari sekalian alam. Laisa kamitslihi syai', hanya Allah yang tiada kesamaan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal tiada kematian, dan hanya Allah taala yang tiada awal. Menerangkan akal kita harus menerima yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, maujud Allah, sehingga kita semakin yakin bahwa kita diciptakan Allah atas dasar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-temanku yang seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga orang-orang yang baik bisa menuntun orang yang tidak baik, yang tidak baik diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang baik, kembali kepada jalan yang baik. Dan kita orang-orang Islam harus yakin, saya yakin dosa apapun itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjaga iman kita kepada Allah. Sekali lagi saya berpesan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa satu-satu yang tidak bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyekutukan Allah. Oleh karena itu, segala nikmat yang telah Allah berikan, segala nikmat yang telah Allah beri kepada kita atas kasih sayang Allah, Ar-Rahmanir Rahim Allah, agar kita semakin meyakini bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini kalimat la ilaha illallah. Semoga ini bermanfaat. Yakinlah bahwa apapun yang terjadi, jangan banyak mengeluh, jangan banyak bersedih, jangan sampai berputus asa, karena Allah maha mengetahui setiap apapun yang terjadi dalam semesta ini. Kita harus selalu berpikir baik. Mari sekarang kita banyak berkumpul dengan orang-orang baik, membaca Al-Quran, melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, dan berkumpul dengan orang-orang yang alim. Pentingnya menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meluangkan waktunya datang ke majlis-majlis ilmu, menimba ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah Allah mengampunkan dosa hamba-hambanya dengan berjalan, meluangkan langkahnya, meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Wal malaikah wa fis sama' wa fil ard. Semua malaikat, semua penghuni langit dan penghuni bumi memohon ampunan terhadap langkah-langkah orang dan di waktu-waktu orang yang menuntut ilmu. Semoga kita tergolong menjadi orang yang baik. Semoga di akhir hidup kita tergolong orang-orang yang beriman dan orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang tua kita, kakek-kakek kita, guru-guru kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat, dan alam kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mohon maaf menyampaikan ilmu, tentu saya bukanlah orang yang alim. Kepada alim ulama, kepada ustadz semua saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaafkan jika ada benar datang dari Allah, jika ada kelirunya tentu dari saya pribadi. Subhanallah wa bihamdihi adata qalbihi wa ridai nafsihi wa zinata arsihi min kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.